Di tangan saya ada sebuah buku berjudul Gelombang Lautan Jiwa, sebuah psikomemoir ditulis oleh Anta Samsara yang tidak lain adalah Lili Suwardi yang sudah ada bersama kita di sini. Terima kasih Mas Lili ya. Terima kasih. Ini bercerita tentang perjalanan hidup Anda ya? Iya, itu perjalanan hidup saya karena saya ingin memaparkan bagaimana penderitaan seseorang ketika menderita skizofrenia. Jadi Anda juga adalah orang dengan Iya, skizofrenia? orang dengan skizofrenia. Sejak kapan Anda mengidap skizofrenia? Kalau saya mendapat diagnosa gangguan jiwa itu sejak 99. Tapi sejak masa SMA, sejak saya kelas 1 SMA itu sudah mengalami hal-hal yang merasa diteror orang lain atau merasa ketakutan ketika bertemu orang lain seperti itu. Sejak SMA? Ya, sehingga saya tidak bisa apa-apa lagi, bahkan untuk hanya sekedar makan pun saya begitu ketakutannya gitu. Dulu waktu lagi akut itu makan itu kalau belum maghrib, karena maghrib itu kan suasananya sepi, saya baru makan. Dan itu pun nggak pakai sendok, karena kalau sendok berdenting di piring itu memicu halusinasi yang lain. Gitu. Apa yang Anda rasakan kalau mendengar dentingan piring? Jadi saya yang utama itu halusinasi suara, walaupun saya pernah secara visual berhalusinasi juga, akan tetapi yang paling menyiksa saya adalah halusinasi suara gitu. Oke, tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita simak dulu tayangan berikut ini. Suara itu selalu menghantui Lili Suwandi. Suara-suara yang beredar dalam pikirannya yang mengejek terus-menerus hingga membuat depresi Lili Suwandi atau yang akrab disapa Lili. Bunyi itu kadang membuat Lili menjadi tidak mampu kendalikan hidupnya, bahkan sempat menggelandang di jalanan. Pak Lili bisa memiliki halusinasi seperti itu, salah satu faktornya adalah karena Lili merasa dirinya tidak berbuat banyak. Sehingga ketika dia mempunyai posisi tertentu, dia mempunyai karya, sedikit demi sedikit kita mau juga membantu Lili untuk membangun harga dirinya. Membangun bahwa dirinya sebenarnya memiliki banyak hal. Menurut Lili, sekarang dia sudah pulih dan tergabung dalam komunitas sehat jiwa. Di komunitas ini, Lili mengabdikan dirinya sebagai sukarelawan. Penanganan gangguan jiwa di Cianjur itu di tatanan keluarga banyak yang seperti di Kerangkeng, kemudian di Pasung. Kenapa sampai di Kerangkeng dan di Pasung? Itu solusi terbaik mungkin bagi pihak keluarga dan masyarakat. Karena kalau tidak di Kerangkeng dan di Pasung, itu membahayakan orang lain. Yang telah menelurkan buku berjudul Gelombang Lautan Jiwa ini terus berupaya memproduksi buku-buku lainnya sambil melangkah membantu orang-orang yang senasib dengannya. Kalau tidak salah dari catatan saya, pernah ada pada masa kecil Anda, Anda main-main korek api, ya, kemudian dihukum oleh ibu Anda betul. untuk tidak boleh bermain di luar dan hanya boleh di dalam kamar. Dan disitulah atau bukan di rumah, di dalam kamar, di dalam rumah aja. di dalam rumah. Ya. Dan saat-saat itu Anda mengaku Anda mulai merasa depresi dan mulai berkhayal bahwa teman-teman Anda itu ada di antara sudut-sudut rumah, begitu. Jadi pada waktu itu teman-teman saya itu seolah-olah digantikan dengan hayalan. Jadi saya merasa saya tidak butuh teman lagi yang lain, karena saya sudah punya teman hayalan itu yang menemani saya setiap saat. Jadi Anda ngobrol sendiri gitu kayak? Atau ngobrol dengan teman Anda? Tidak pernah, kalau ngobrol sendiri tidak pernah di depan orang lain. Gitu. Jadi mereka tidak tahu kalau saya sebenarnya sangat menghayal. Gitu. Kapan Anda ngobrol sama teman-teman Anda itu? Kalau ketika sendiri. Kalau ada orang Anda diam? Iya, gitu. Berarti Anda sadar bahwa ini ngawur gitu ya? Sadar.
Cuma saya tidak bisa menghentikan karena memang waktu itu ya ada larangan dari orang tua saya untuk pergi bermain dengan tetangga yang lain. Menarik karena Anda punya pengalaman hampir sama dengan Hana, yaitu Iya, betul. merasa tidak nyaman di rumah, kemudian lari dari rumah, Iya. menggelandang. Umur berapa itu? Saya saya juga sempat menggelandang di luar rumah gitu karena merasa terteror oleh tetangga, oleh orang serumah gitu. Halusinasi bahwa tetangga itu mengejek saya terus-menerus gitu. Karena frekuensinya begitu sering, saya jadi tidak tahan. Akhirnya saya memilih untuk pergi dari rumah dan hidup di pinggir jalan. Jadi berapa lama Anda di jalanan? Selama beberapa bulan. Oke, apa yang Anda lakukan? Saya kalau tidur itu di teras masjid, lalu makan itu seadanya gitu. Jadi apa yang saya temui untuk makan ya saya makan. Gitu. Pakaian apa segala macam? Kalau pakaian ya begitulah. Jadi apa yang saya pakai, apa yang saya punya ya itu yang dipakai. Gitu. Artinya kalau saya bertemu Anda pada saat itu, Iya. apakah bisa saya simpulkan bahwa memang Anda orang gila? Iya. Dengan berpakaian seperti itu dan kemudian, Iya betul. jadi penampakan Anda seperti orang gila? Iya betul. Oke, saya nggak paham nih apa bedanya ya skizofrenia dan kemudian orang menyebutnya gila. Nanti kita akan tanya kepada ahlinya. Anda pernah bekerja juga ya, normal ya? Saya tidak bisa tahan tinggal di lingkungan kerja di tempat umum. Makanya hingga sekarang saya tetap bertahan untuk katakanlah aktif di kesehatan jiwa karena disitulah tempat orang bekerja tanpa merasa distigma. Ini apa? Komunitas, lembaga atau apa? Iya, semacam komunitas kesehatan jiwa. Gitu. Apa yang dilakukan? Di sana jadi lebih ke arah edukasi kepada keluarga supaya mereka lebih mengerti apa itu skizofrenia, apa itu bipolar dan lain sebagainya, dan juga agar mereka memperlakukan sang klien dengan kasih sayang tanpa menstigma, tanpa melakukan ekspresi emosi yang negatif dan sebagainya. Dan hingga ke misalnya kalau ada orang yang dipasung, didekati keluarganya, lalu dikasih fasilitas. Kalau di Cianjur otomatis dapat jam kesedah kalau orang dengan masalah kejiwaan gitu. Luar biasa. Terima kasih Mas Lili ya, sudah berbagi, pasti banyak manfaat buat kita semua. Tamu saya berikutnya ini pernah dipasung, bahkan berkali-kali dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Tapi bagaimana dia bisa hidup normal seperti sekarang dan apa yang dia lakukan? Ikuti terus Ki Kendi. Itu teman-teman sebaya yang masih muda sering mengejek lah ya. Tapi terus terang di muka saya, dasar wong edan gitu.